Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sebelum kita belajar daring ya pada masa pandemi, kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini akan cepat berlalu. Sebelum belajar dan kita berdoa setulus hati membacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan acara daring ini lancar dan pandemi ini cepat berlalu. Nas'aluka ridhoka ya Allah wa nas'aluka syafa'ata minka ya Rasulullah. Bi karamati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pertama Bapak akan memperkenalkan diri Bapak dulu. Mungkin dari yang tadinya sekolah bukan di SMP Yamin, belum kenal ya, yang di luar Yamin. Bapak namanya Hegar Purnama, yang biasa dipanggil Pak Egon ya. Nama asli Bapak Hegar Purnama, panggilannya Pak Egon. Oke, untuk mata pelajaran pertama yaitu seni budaya. Seni budaya ya, nih. Seni budaya. Jadi hari ini belajarnya sekaligus dua mata pelajaran. Seni budaya dan bahasa Sunda. Oke ya. Untuk mata pelajaran Bapak cukup kalian dengarkan dan tulis. Tidak akan banyak tugas. Ingat ya, tidak akan banyak tugas untuk pelajaran Bapak terutama mulok. Yang penting kalian cukup dengerin dan tulis menurut kalian itu penting. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran pertama yaitu seni budaya. Oke. Bab pertama yaitu seni rupa dua dimensi. Nah, bab pertama itu menjelaskan atau menerangkan tentang seni rupa dua dimensi. Ingat ya, yang menurut kamu penting tulis. Yang menurut kamu penting itu tulis. Tidak semuanya harus ditulis. Ingat, tidak semuanya yang harus kalian tulis. Menurut kalian penting, baik itu tulis. Pertama yaitu tentang seni rupa dua dimensi. Sebelum melanjut ke seni rupa, kita harus tahu pengertian tentang seni budaya. Seni budaya teh naon sih nya? Nah, harus tahu ya. Tidak akan ada tanya jawab sama Bapak, yang penting kamu dengerin, enjoy dan relax agar tidak terlalu grogi. Seni itu adalah sebuah keindahan. Seperti halnya melihat kamu itu indah, berarti namanya seni. Ya. Lihat kamu tuh, lihat indah walaupun belum mandi itu indah ya, itu namanya seni. Seni melihat wajah kalian yang belum mandi tetap indah, itu namanya seni. Nah, kalau budaya itu bisa dengan kebiasaan atau adat. Intinya apa Pak? Intinya budaya itu sesuatu yang ada sejak nenek moyang kita atau turun temurun. Jadi sebuah keindahan yang turun temurun. Tuh, seperti jaipong, seperti odong-odong, seperti pesta laut, itu seni dan budaya. Tuh, paham ya? Paham? Ya udah paham aja. Paham gak paham? Paham gitu aja ya. Intinya seni itu adalah keindahan. Nah, indah melihat wajah kamu, indah melihat suara kamu, itu termasuk seni. Yang jomblo harap bersabar ya, yang udah punya pertahankan. Tuh. Lalu dalam seni itu ada berbagai pendapat. Para ahli menyatakan bahwa seni merupakan hasil ciptaan manusia. Tuh ya. Nah, seni rupa dua dimensi bisa dikategorikan adalah sesuatu yang membutuhkan panjang dan lebar saja. Seni rupa dua dimensi, sesuatu yang membutuhkan panjang dan lebar. Contohnya apa Pak? Contohnya lukisan. Nih, di buku ini ada ya. Contoh lukisannya ini seni rupa dua dimensi. Nih. Nah, ini ada kembang matahari ya, atau bunga matahari. Nah, tulisan atau lukisan ya, intinya dilihatnya hanya dalam satu arah. Tidak bisa dilihat dari pinggir, dari bawah, dari atas, apalagi dari belakang. Nah, ini contoh seni rupa dua dimensi. Kalau bapaknya kejam, hari ini harusnya kasih tugas kamu harus ngelukis. Nah, jadi bapaknya baik hati dan murah senyum. Jadi kalian cukup mendengarkan dan paham bahwa seni rupa dua dimensi ini contohnya adalah lukisan. Ya, paham kan? Paham?
Nah, ataupun kamu berfoto. Nah, selfie itu sama, dua dimensi. Misalkan Bapak lagi ngomong nih, lagi ngejelasin, kamu screenshot muka Bapak yang sedikit rada ganteng ya. Rada ganteng. Ya nggak apa-apa. Rada ganteng, saeutik ya. Nah, dalam belajar jangan terlalu serius, kalem aja. Nanti kamunya nervous, grogi, nanti bisa-bisa mimisan ya. Intinya itu ya, seni rupa itu hanya bisa dilihat dalam satu arah saja. Ada lukisan, terus ada seni grafis. Nah, seni grafis itu kalau kamu bikin lebih simpelnya adalah di print, di printer di dalam komputer ya. Itu seni grafis. Ataupun seni batik, ente ngagambar batik, kembang, jaret-jaret. Nah, itu ya. Nah, lalu di dalam seni rupa itu ada bahan, media, dan teknik karya seni rupa dua dimensi. Ingat, ya, bahan, media, dan teknik karya seni rupa dua dimensi. Ingat, kita daring ini direkam lalu akan akan diabadikan di YouTube. Nanti bagi kalian yang ingin melihat wajah kamu yang cantik dan ganteng ini, nanti bisa di share lagi, nanti ada khusus YouTube SMK Minhajul Talibin yang di dalamnya channelnya itu khusus pelajaran atau belajar daring. Nanti kamu kalau misalkan kangen lihat muka-muka kamu, tinggal nanti klik aja di channel YouTube SMK Minhajul Talibin ya. Tunggu. Pertama bahan ya, bahan yang harus disiapkan itu apa aja Pak? Lukisan, gampang banget. Tidak terlalu untuk yang mehong-mehong ya, yang mahal-mahal. Cukup kalian cari kertas aja. Misal kamu ingat mantan, gambar oleh kalian, itu kan. Ingat, mantan adalah orang yang pernah singgah dalam hati kalian. Dan mantan pun orang yang pernah mengisi hari-hari kalian. Ingat, jangan jengkel sama mantan ya. Itu salah satu contoh daripada ketika kamu melukis seni rupa dua dimensi, contohnya melukis. Lebih simpel kalian cukup cari kertas HPS atau kertas gambar ataupun buku kalian, cari ballpoint ataupun patlot ya. Kalian gambar, ilustrasi, bayangkan muka mantan kalian, digambar. Jangan sampai muka mantan kalian yang digambarnya ayam ya, bahaya itu. Berarti kamu lagi ingat mantan tapi gambarnya gambar ayam, bahaya, kasihan ya, mantan kamu disamakan dengan ayam. Berarti dulu kamu pacaran sama ayam, gitu aja. Itu bahan. Yang kedua, media. Media bisa disebut dengan alatnya ya. Media itu alatnya bukan media HP ataupun apa. Media itu bisa secara simpelnya adalah alat. Nah, yang pertama itu harus ada pensil yang mungkin disebut dengan berkode P atau pensil patlot B gitu ya. Apa sih disebutnya pantol mana teh pensil B teh arana eta we kan. Itulah bukan nama. Aya deui pensil yang berkode H, banyak lah, intinya bahannya itu atau medianya atau alatnya yaitu pensil. Tuh. Yang kedua pena. Nah, kalau pena, kamu harus tahu pena itu yang seperti apa, Pak. Banyak. Kalau pena itu banyak. Bukan pensil, beda lagi ya. Nah, pena itu adalah alat gambar yang digunakan untuk media tinta. Nah, itu pena. Kalau pena itu yang dianclomin ya. Nanti Bapak searching dulu biar kamu tahu ya. Pena. Jadi pena itu yang seperti apa, nanti kamu agar tahu. Nah, ada nih. Nah, pena itu yang seperti ini. Nah, pena itu seperti ini ya. Nah, ini pena. Biasanya ini ada tintanya di dalam atau bisa dicelupin. Nah, ini pena ya. Bukan pensil. Barangkali kamu tidak mengetahui pena itu seperti ini. Itu namanya pena. Oke ya. Lalu ada cat. Nah, atau bahan pewarna. Jangan cat tembok. Boleh cat tembok, tapi yang baik, yang bagus, gitu kan. Nah, kalau cat warna itu ada cat-cat ataupun seperti halnya beli cat cair ya. Bapak searching lagi cat cair. Nanti biar kamu itu enak lihat, oh ini yang termasuk cat cair ya. Nah,
Ini contoh cat cairnya. Kelihatan ya, ini cat cair untuk alat melukis. Bukan berarti untuk membeli, cukup kalian tahu aja, oh ini berarti yang disebut dengan cat cair. Tidak harus beli ya. Ingat, pelajaran Bapak terutama mulok itu cukup kalian dengarkan, tulis. Ketika ulangan berarti harus bisa. Nih, ini contoh cat cair. Ya. Lalu ada spidol. Nah, spidol. Ada yang snowman apa nih ya, bed marker apa. Nah, ini snowman tapi ini yang gede nih. Ini kan untuk whiteboard. Nah, untuk spidol yang biasa-biasa yang warna-warni itu yang merah, kuning, hijau ya. Di langit yang biru itu ada kan? Yang merah, kuning, hijau di langit yang biru itu. Intinya ini seperti ini. Lalu ada palet. Pak, ai palet teh naon? Nah, kalau palet itu wadah atau tempat untuk tinta. Oke, Bapak akan searching lagi agar kamu tahu yang disebut dengan palet. Ya, bukan pelet, awas. Palet ya. Palet lukis. Intinya itu. Nah, ini palet ya. Nah, ini palet. Nah, ini palet tempat untuk menyimpan cat cair yang ketika kamu ingin melakukan atau mau berapa ya? Ingin membuat lukisan. Ini namanya palet ya. Bukan via palen ya. Apalagi via palet itu bukan. Penyanyi dangdut. Nanti akhirnya joget-joget dangdut, nyanyi-nyanyi sayang gitu ya. Gak apa-apa heureuy wae, yang penting kamu tuh ngerti itu. Lalu ada kuas ya, kuas. Tahu kuas? Kuas lamun cek orang Sunda mah kuas. Nih, Bapak akan cari lagi kuas itu yang seperti apa. Apa-apa ya. Nah, ini kuas. Nah, yang dipakai itu kuas yang kecil buat memulas lukisan. Lihat ya, kelihatan ya, ini kuas. Nah, kuas buat lukisan. Jangan kuas yang buat ngecat ya. Apalagi ngecat tembok itu ngecat yang nggak pernah dibalas, sakit tahu. Ya, ya. Itu cat yang tidak pernah dibalas ya cat tembok. Yang lebih sakit cat kamu nggak dibalas lebih sakit, guys. Tuh, kuas. Baik, ini biar viral ya. Gak apa-apa biar viral nanti ke YouTube. Wah, ini daringnya asik sekali. Dari mana? Dari SMK Yamin. Murid-muridnya cantik-cantik, murid-muridnya ganteng-ganteng ya. Oke, nanti kalau video ini sudah diupload ke YouTube, kamu komen. Komennya gini, misalnya ada nih nama Elawati, dari mana, siap belajar di SMK Minhajul Thalibin atau SMK Yamin. Paham ya? Nanti setelah diupload ke YouTube, kamu komen, saya siap belajar di SMK Yamin. Tulis namanya ya. Contoh, saya Sepia Mugiro, siap belajar di SMK Yamin. Itu ya, nanti kalau sudah diupload ke YouTube. Yang ketiga, untuk seni budaya itu ada teknik atau cara. Nah, ataupun cara membuatnya. Pertama, ada teknik linear. What this is teknik linear, guys? Teknik linear adalah cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus ataupun garis lengkung. Nih contohnya teknik linear. Nih yang ini nih. Nah yang ini contoh teknik linear. Nih ada teknik linear. Oke. Paham tuh ya? Nah ini teknik linear. Oke. Untuk belajar dengan Bapak, boleh kalian minum atau sambil makan gak apa-apa. Biar gak grogi sambil minum, sambil makan. Yang penting jangan menghayal sambil apa ya? Menghayal sama Pak Egon. Pak Egon kedap lagi nikah, guys. Minta doanya ya, biar lancar. Nah itu teknik linear. Gak apa-apa kamu sambil minum, sambil makan gak apa-apa. Yang penting kamu mukanya ada nih di kamera. Buat bukti bahwa kamu ikut daring. B, ada teknik dusel atau gosok. Nah,
digosok. Harusnya kalau kita tatap muka langsung, Bapak bisa praktekkan lebih gampang yang teknik gosok di sini karena tidak ada. Nanti ya kalau udah tatap muka nanti Bapak kasih contoh buat daring. Buat teknik gosoknya. Teknik dosel atau gosok. Lalu ada teknik siluet atau blok. Nah, teknik blok adalah teknik yang menggambarkan untuk mendapatkan kesan ruang dengan cara menutup secara rata bagian-bagian yang kita kendaki. Contoh teknik siluet atau blok. Nah, ini nih. Ya. Nah, ini blok. Jadi ngeblek hidung siga tah. Enggak sahanya. Nah, ini contoh teknik siluet atau blok. Nah, ini ya. Terbalik. Iya, dibalik. Kalau dulu kalian kalau pernah SD tuh pernah ngejiplak ya, tahu nggak ngejiplak? Jadi cari gambar yang jelas, lalu tempelin kertas yang transparan, lalu kalian jiplak diikutin gambarnya, ya itu contohnya. Pak tumben pakai kacamata, lagi pengen kacamata ya. Biasanya nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata, biar ada kaset gitu, biar kamunya nggak bosen. Lalu ada teknik pointillis, guys. Nah, teknik pointillis. Teknik pointillis itu adalah cara menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Nah, kamu bisa menggambar wajah sang mantan, tapi dengan pakai titik-titik. Paham nggak? Titik-titik doang. Titik-titik tapi yang berbentuk objek. Objek itu sasaran yang ingin kamu lukis. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini sebenarnya bukan garis-garis, tapi titik-titik doang. Titik-titik yang berbentuk buah ataupun sayuran. Ya. Contoh misalkan Amit mau melukis wajah Amit, tapi bukan pakai garis ataupun garis-garis yang lain, tapi hanya cukup dengan titik-titik saja yang berbentuk wajah Amit, gitu Mit ya. Titik-titik yang pada akhirnya titik-titik tersebut akan menjadi sebuah wajah Amit. Nah, itu namanya teknik pointillis. Jadi ngelukis tapi dengan cara titik-titik doang. Kalau kamu bisa bisa digambarkan ataupun bisa mempraktekkan cara teknik pointillis ataupun melukis dengan cara titik-titik doang. Gambarnya siapa Pak? Boleh gambar Bapak. Kalian titik-titik yang bergambar Bapak ya. Titik-titik doang. Boleh dengan gambar Bapak juga nggak apa-apa. Boleh mantan kamu juga nggak apa-apa ya. Titik-titik sawak-awak juga nggak apa-apa. Itu cara teknik pointillis. Pak nggak punya mantan, gambarnya siapa terserah. Yang penting kamu bisa menggambar dengan cara titik-titik. Ya. Tenang, belajar sama Pak Egon mah tidak akan tidak akan grogi atau nervous ya, karena banyak humornya ya. Sama Pak Egon sampai jam 9 doang, tidak akan lama. Nanti setelah seni budaya bahasa Sunda. Lalu ada teknik akuarel. Nah, teknik akuarel itu adalah teknik ini menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain atau bidang lainnya. Hasilnya berupa gambar transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. Ini contohnya teknik akuarel. Jelas ya, contohnya teknik akuarel. Tuh, teknik akuarel. Oke. Lalu ada teknik semprot, guys. Nah, teknik semprot itu kamu punya seperti minyak wangi yang udah nggak kepake, ya bisa dengan teknik seperti itu semprot. Teknik ini dilakukan dengan cara menyemprotkan bahan cat cair dengan menggunakan sprayer. Nah, tahu ya sprayer ya? Tahu kan? Peranti ente lamun nyemprot baju tuh, nah itu contohnya. Teknik ini harus dilakukan dengan hati-hati dalam setiap poin lukisannya. Contohnya lukisan pada gambar reklame, itulah ya. Ada pertanyaan? Sok silahkan. 1 menit ada pertanyaan, jangan dibisukan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang jenis. Tidak ada. Lanjut aja ya. Dengar kedengaran, yang kedengaran lambaikan tangan. Oke, berarti kedengaran ya.
Sebenarnya Bapak juga kangen tatap muka gitu kan, daring terus tuh bosen guys. Nggak bisa lihat wajah kamu yang cantik secara langsung Gue ganteng kan ayah Pak Egon, jadi sudah tidak harus disebutkan. Buset. Selama 4 bulan ya. Boleh kalian sambil ngopi, sambil minum, sambil makan agar kamu tidak terlalu nervous atau buru-buru ya. Sama Pak Egon cukup santai aja. Kita lanjut yang B. Jenis karya seni rupa 2 dimensi. Nah, ini jenis-jenisnya apa saja, Pak? Nah, dalam seni rupa itu tidak hanya seni rupa saja, ada jenisnya, ada tekniknya, ada bahannya. Kan kamu tahu hanya sekedar lukisan saja, tidak tahu tekniknya, tidak tahu jenisnya, itu apa kan? Bermakna apa? Setiap lukisan, seseorang yang melukis itu tidak hanya sebatas melukis, pasti ada makna dalam lukisan tersebut. Ketika kamu sedang asik sama pasangan kalian, pasti melukisnya adalah lope ya, hati. Berarti itu menggambarkan kamu sedang berbunga-bunga hatinya atau sedang kasmaran. Itu maknanya, itu contoh kecilnya. Lalu ada karya seni lukis. Nah, ya. Karya seni lukis itu ada di bawahnya tentang abstraksi. Abstrak ya, abstrak. Lukisan abstrak adalah lukisan atau gambar yang menganut nilai-nilai di mana bentuk diciptakan secara alamiah. Kemudian ditata kembali dengan sedemikian rupa sehingga muncul. Ini contohnya nih. Ini lukisan-lukisan yang tentang perang ya. Ini tentang perang nih, Bapak akan kasih contoh. Nah, yang di atas itu lukisan tentang sebuah perang ya, di medan perang. Lalu ada lagi ini lukisan tentang siapa ini? Basuki Abdullah ya, karya Basuki Abdullah tentang menatap surga. Bagi kalian yang mau surga, tinggal natap Pak Egon aja. Itu sudah mewakili tentang surga ya. Oke. Ya, mantap. Nah, kalau mau lihat surga, lihat wajah Pak Egon aja, nggak apa-apa. Ini yang baru kenal Pak Egon mungkin kaget ya, kok Pak Egon kayak gini amat nih, guru centil amat ya. Maaf aja, mohon maaf sebelumnya buat yang baru kenal Pak Egon mungkin sedikit kaget dan aneh kok guru kayak gini amat ya. Jangan kaget, kalau yang udah kenal pasti biasa. Memang karakter seorang Hegar Purnama ini seperti ini ya. Humoris, lebay, dan alay. Ini ciri khas Pak Egon. Yang tidak bisa dimiliki oleh guru-guru yang lain cuman Pak Egon. Yang bisa ngelebay. Yang lainnya cuman bisa serius ya. Yang serius-serius tapi nggak dinikahin, itu aja. Bilangnya serius tapi nggak dinikahin, itu lebih sakit guys. Ya, cuma Pak Egon aja yang bisa seperti ini. Siapa lagi nih? Lalu ada contoh lukisan masa Indonesia baru. Nah, ini contoh lukisan. Ya, ada revolusi tentang perubahan negara, ada juga tentang Indonesia bermajah baru ya. Lukisan. Nah. Untuk seni budaya tinggal 10 menit lagi guys. 10 menit lagi. Itu Rizal nulis naon maneh Rizal, tong macem-macem. Yang sopan ya. Ini biar soalnya gini, Bapak kasih tahu, untuk daring ini akan diupload ke YouTube. Berarti yang lihat itu bukan kalian doang, semuanya akan dipublikasikan ke YouTube. YouTube deh, udah ganti YouTube ya. Kalau YouTube nama kamu, dimasukkan ke YouTube. Sekali lagi Bapak minta maaf bagi yang baru kenal mungkin sedikit aneh lihat Pak Egon ya. Kita untuk seni budaya tinggal 10 menit lagi, nanti lanjut ke bahasa Sunda. 10 menit lagi ya. Mohon maaf nih yang baru kenal nih, mohon maaf aja ya, maaf aja ya. Yang mau berteman di FB boleh nih klik di bawah ada nih alamat FB Pak Egon. Ini WhatsApp juga ada di bawah. Jangan lupa subrek channel Egon channel ya, subrek. Lalu ada kubisme. Nah, kubisme. Nah, yang kubisme itu contohnya seperti ini nih. Contoh kubisme, lukisan kubisme. Nah, kubisme. Ini kubisme. Nah,
Lalu ada lagi contoh lukisan abstrak. Abstrak itu artinya menurut kita yang lebih mudah memahami, abstrak itu tidak jelas. Ya, lukisan yang tidak jelas tapi ada maknanya. Ingat, abstrak itu lukisan yang tidak jelas. Tidak jelas seperti perasaan aku ke kamu, itu tidak jelas. Ya. Nah, ini tulisan abstrak nih, guys. Nah, tulisan abstrak ini tidak jelas tapi ada makna yang terkandung, tapi bagus untuk dilihat. Untuk mata-mata awam mungkin ini tidak ada maknanya, tapi untuk para seniman lukis ini ada maknanya ya. Untuk kita yang awam yang tidak mengenal tentang lukisan abstrak pasti tidak tahu. Paham ya? Abstrak itu intinya tidak jelas. Tidak jelas seperti perasaan kamu ke bapak ya. Nah, ini abstrak. Silakan Pak. 7 menit. Kan jatuh soalnya. Oh, lila-lila lah. 7 menitnya sampai ke Anggus beres ya. Oke, kita langsung ke bahasa Sunda ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Ganti bahasa Sunda, guys. Nah, pagelaran bahasa Sunda. Kalian cukup dengerin dan tulis. Jangan sampai nanti ulangan kamu tidak paham. Padahal materi yang sudah ada di ulangan sudah Bapak sampaikan semua. Sekarang bahasa Sunda. 7 menit lagi. 7 menit lagi, guys. Capek ya ngomong WTW. Bahasa Sunda. Oke. Bahasa Sunda yaitu tentang paniteun bahasa atau terjemahan. Ya. Terjemahan dadaran. Nah, di sini ada terjemahan dadaran tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bahasa Indonesia. Ada juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bahasa Sunda. Oke, Bapak akan bacakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Perbedaannya di mana? Dengerin ya. Menurut kalian perbedaannya itu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuh, sekarang bahasa Sunda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1845. Naon tah perbedaanna? Perbedaanna tik-tek cara baca dan tulisannya. Tuh ya. Kalau di bahasa Indonesianya pakai H, tahun. Kalau di bahasa Sundanya tahun. Kalau di Indonesianya negara, kalau di bahasa Sundana nagara. Nah, pinter. Ya. Kalau bahasa Indonesianya aku, kalau bahasa Sundana anjeun. Anjeun jeung aku. Jadi kita lo aja kali gue enggak. Nah, Bapak akan bacakan bahasa Indonesianya dulu ya tentang Undang Dasar. Kalian cukup dengerin aja. Nih. Pembukaan. Bahasa Inggrisnya primbal. Bahasa Inggrisnya primbal ya. Kalau aku cinta kamu bahasa Inggrisnya I love you. Nih bahasa Indonesianya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri-manusiaan dan pri-keadilan. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bahasa Indonesianya, guys. Sekarang bahasa Sunda. Yang tidak ngerti bahasa Sunda, di sini ada translate bahasa Indonesia ya. Translate. Tinggal berapa lagi? 2 menit lagi, guys. 2 menit lagi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bubuka. Saestuna kemerdekaan teh hak sakumana bangsa kusabab kitu penjajahan di sakuliahna sakuliah dunya kudu dimusnahkeun lantaran teluyu jeung peri kemanusiaan jeung peri keadilan. 1 menit lagi, guys. Sata perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia geus cunduk kana waktu nu rahayu kalawan berkah selamat santosa nganterkeun rakyat Indonesia ka gapura kemerdekaan negara Indonesia nu merdeka ngahiji kawasa adil jeung makmur. Ku berkahna rahmat Allah nu Maha Kawasa kalawan dijurung ku angen-angen nu luhur sangkan kahontal kahirupan kebanggaan nu bebas. Nya ku kituna rakyat Indonesia netelakeun kemerdekaanana. Sakedeung deui, guys, 17 Agustus. Ya. Para pahlawan memperjuangkan Indonesia, mempertaruhkan nyawa. Kita tinggal daek belajar doang, tinggal rajin sakolana, tinggal rajin segala rupana. 1 menit deui untuk pertemuan daring dinten ayeuna cekap sakiwanya. Serta acan ditutup, urang sadayana berdoa, mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu, Indonesia cepat sembuh kembali. Biar kita semua bisa belajar bertatap muka. Ya, sehat semuanya, kalian di rumah sehat, banyak rezeki, sehat, umur panjang, agar bisa nanti ikut belajar daring terus dan nanti bisa bertatap muka agar bisa lihat langsung wajah muka ganteng Pak Egon. Ya, kita baca doa mudah-mudahan semuanya sehat dan pagi ini belajar daring ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang Bapak sampaikan untuk kalian paham dan bisa kamu amalkan. Nas'aluka ridhaka ya Allah wa nas'aluka syafa'ata minka ya Rasulullah bi karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Geus, Pak.